dan lain sebagainya. Sebagaimana teori-teori dari 5 teori tadi. Ada yang lain? Baik, kita lanjut ya. Tinggal waktu 30 menit. Kita lanjut ke materi materi apa? Psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan. Di psikologi pendidikan ini ya kita lanjut ya. Psikologi pendidikan, saya dikasih materi tentang kecerdasan. Tentang kecerdasan. Di kecerdasan ini, oke, nah, udah tak siapkan. Kecerdasan dan bakat pendidikan. Sekali lagi, kecerdasan dan bakat pendidikan. Di kecer di kuliah yang kedua ini kita bahas tentang kecerdasan dan pendidikan. Tak share ya, tak share screen. Kecerdasan, kecerdasan dan bakat dalam pendidikan. Di kecerdasan dan bakat dan pendidikan saya ambil 2 teori aja. Yang pertama adalah teorinya Howard. Ini ada 4, mudah-mudahan nutut. Yang pertama teori kecerdasan dan bakat Howard, Gardner, dan Steinberg. Yang kedua pengaruh kecerdasan terhadap gaya belajar. Yang ketiga identifikasi pengembangan bakat peserta didik. Yang keempat peran guru dalam mengoptimalkan potensi peserta didik. Yang pertama bagaimana teori kecerdasan menurut Gardner sama Steinberg. Karena teori kecerdasan menurut Gardner ini banyak dipakai dan diadopsi. 2 ini banyak dipakai dan diadopsi oleh pendidikan kekinian. Menurut Gardner bahwa teori ini menyatakan bahwa kecerdasan manusia itu tidak hanya terdiri dari satu jenis kecerdasan aja, melainkan ada beberapa jenis kecerdasan yang berbeda. Dan menurutnya dia mengidentifikasikan ada 9 kecerdasan. 9 kecerdasan. Yang pertama kecerdasan linguistik, yang kedua kecerdasan logis matematik, yang ketiga spasial, visual, kinestik, gerakan, musikal, interpersonal, kemudian kecerdasan interpersonal, kemudian kecerdasan naturalisasi dan kecerdasan eksistensi. Linguistik, kecerdasan linguistik itu adalah anak cukup diterangkan paham. Kalau logis matematik, kalau tidak logis dia cenderung apa? Cenderung untuk menolak. Spasial, visual, kalau kemudian ada peraga, alat peraga, maka cepat nyantol. Ada kinestik, harus praktek. Kalau diterangkan ngantuk, ngantuk terus. Jadi bawaannya ngantuk. Tapi kalau kemudian diajak gerak, dia akan aktif. Atau musikal, dia baru bisa menangkap jikalau di apa? Jikalau kemudian jikalau dia dikasih musik. Sehingga dalam teori ini ketika otak kiri mengolah supaya tidak terjadi tekanan atau beban atau stres, maka diimbangi dengan musik. Menggabungkan antara menerangkan dengan musik, ini pakai teori kecerdasan musikal. Interpersonal, sosial, hubungan satu dengan yang lain. Dia akan mampu mengadopsi nilai-nilai yang ada di masyarakat itu. Dia lebih cerdas. Atau intrapersonal atau yang bersifat kedalaman. Biasanya ini cenderung tidak mau kumpul dengan orang lain. Yang interpersonal, dia baru bisa menangkap jika dia kerja kelompok. Yang intrapersonal ini, dia tidak akan bisa untuk kerja kelompok, tapi dia akan cenderung menyendiri. Baru dia akan bisa menangkap atau memahami pelajaran. Ada yang natural, gelundung semprong begitu. Dan ada kecerdasan eksistensial, adalah dengan memaknakan hidup. Diterangkan tentang puasa, makna hakikat puasa itu apa. Diterangkan tentang sholat, menerangkan tentang hakikat sholat itu apa. Pada sisi hakiki, filosofi apa? Filosofi ontologis atau kecerdasan eksistensial dengan pemaknaan terhadap hidup. Nah, bagaimana penerapan teori Gardner ini?
Di bidang pendidikan, teori ini menekankan pentingnya memahami kecerdasan yang berbeda itu pada setiap individu, sehingga guru dapat menggunakan berbagai metode dengan 9 metode tadi. Kalau ini tidak bisa dicoba, coba sampai anak ketemu, maka tentu satu kelas 26 anak itu, satu dengan yang lain beda. Maka tentu ketika ada perbedaan modalitas kecerdasan ini, sekali lagi, ketika terjadi perbedaan modalitas kecerdasannya, maka tentu guru adalah bisa bijaksana, bukan bijak sini. Berusaha untuk memahami peserta didik yang dididik itu. Sehingga dengan begitu, guru akan menggunakan berbagai metode agar apa? Kecerdasan yang berbeda itu minimal akan bisa diterima dengan nilai-nilai yang tidak jauh berbeda. Di bidang psikologi, teori ini sering digunakan untuk memahami kecerdasan kemampuan individu, sehingga ada tes bakat skolastik, psikotes, tes kejiwaan. Untuk apa? Psikolog ini akan menggunakan untuk mengembangkan program pengembangan diri yang lebih efektif. Anak yang demikian ini kira-kira arah bakatnya akan kemana? Anak yang model begini, arah bakatnya kemana? Akan diarahkan sesuai dengan hasil tes itu. Dari sisi bisnis, maka tentu memahami kemampuan karyawan. Seorang leader kalau mampu memahami kecerdasannya, maka dia akan bisa mendaya gunakan seluruh potensi yang ada. Namun jika tidak mampu memahami kecerdasan, maka akan muncul teori menjadikan para pekerja itu seperti robot. Maka tentu akan berbeda. Dalam pengembangan diri, teori ini untuk memahami kecerdasan kemampuan diri sendiri, dan teori ini adalah untuk mengembangkan program pengembangan diri orang peserta didik itu ke arah yang lebih efektif, sehingga tepat sasaran. Nah, penerapan ini tentu Gatwat akan membantu bagaimana dapat meningkatkan kesadaran akan kecerdasan yang berbeda pada setiap individu. Membantu mengembangkan program pengajaran dan pengembangan diri yang lebih efektif, akan membantu meningkatkan kemampuan individu dalam memahami dan mengembangkan kecerdasan mereka. Maka tentu ini. Yang kedua, teori Sternberg. Sternberg ini ada 3, bahwa teorinya Sternberg ini ada 3. Yang pertama adalah kecerdasan komponensial. Kemampuan untuk memproses informasi, memecahkan masalah, mengambil keputusan. Ini lebih lengkap, mengadopsi beberapa teorinya Gardner tadi. Jadi komponen berarti ada satu informasi, bagaimana bisa memproses informasi itu, ketika ada masalah bagaimana dia bisa mengambil problem solving sehingga bisa memberikan keputusan. Yang kedua, kontekstual berarti kemampuan memahami dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial dan budaya, sehingga bukan hanya bersifat antar, tapi intra, antara luar dan dalam, mampu mengkombinasikan. Ini kalau dia memiliki kecerdasan kontekstual. Kecerdasan kreatif, maka think out of the box, akan mampu memberikan cita rasa bagaimana dia berpikir di luar kotak, sehingga dia mampu memberikan dan mengembangkan, menciptakan ide baru, mengembangkan solusi yang bersifat inovatif. Bagaimana penerapannya? Tentu penerapan dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, teori ini akan menekankan kemampuan mengembangkan komponen konteks dan kreatif dalam proses belajar. Sehingga teori ini dapat digunakan memahami kecerdasan dan kemampuan individu serta mengembangkan program pengembangan diri. Bidang psikologi akan mampu memahami kecerdasan kemampuan individu serta mengembangkan kemampuan program pengembangan diri lebih efektif. Bidang bisnis, teori ini dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, inovasi dalam organisasi. Dalam pengembangan diri, maka ini dapat meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, berpikir kreatif, dan beradaptasi dengan lingkungan. Maka bagaimana penerapannya? Tetap sama, mampu meningkatkan kesadaran akan kecerdasan berbeda pada setiap individu dan mengembangkan program pengejaran pengembangan diri, dan
tentu meningkatkan kemampuan untuk memahami, mengembangkan kecerdasan sendiri, serta meningkatkan kemampuan organisasi mengembangkan diri sendiri. Dari sini barangkali ada yang dikomunikasikan, saya persilahkan. Ada yang disampaikan? Mas Fahmi untuk apa ini? Mbak Hida, MPAI ini apa satu kelas ya? Iya, Mbak. Nggih, satu kelas, Pak. Apa Pak Awe? Sama digabung sama MHKI. Nah, satu kelas ya. Ini ada di kampus apa di rumah? Saya di rumah, Pak Awe. Ada yang di kampus nggak? Yang di kampus ada yang datang nggak ini? Baik, ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Tanya Pak, Ya, silakan. eh, ini berkaitan dengan sekolah yang mungkin ya semua mengalami Pak ya, bahwa semua aspek di dalam menuntut ilmu itu semua murid itu wajib menguasai, bahkan wajib harus dikuasai. Nah, kalau melihat dari teori kecerdasan Howard tadi, kan tidak semuanya anak itu apa ya, menguasai semua materi. Ada yang otak kanan, ada yang otak kiri. Nah, eh, alangkah baiknya itu seperti apa, Pak? Bahwasanya kurikulum setiap 5 tahun ganti, setiap 5 tahun ganti ini. Nah, seperti apa untuk pendidikan ini, Pak? Alangkah baiknya seperti apa, Pak? Bahwasanya murid ini kan tidak sama seperti itu. Ya, Sedangkan guru itu kadang menuntut, kamu harus bisa seperti itu. ya, Seperti itu, Pak. Mohon pencerahannya, Pak. ya. Pertanyaan yang sangat bagus. Maka tentu menggunakan teori kecerdasan dari Gardner, maka tentu ini sebelum ini kan ada kemarin kurikulum Merdeka Belajar kemarin kan? Ya, Maka justru kurikulum Merdeka Belajar itu dalam rangka memfasilitasi potensi yang macam-macam itu. Tapi lagi-lagi mental Indonesia diperlakukan seperti itu sangat amat tidak siap. Sekali lagi, kurikulum Merdeka Belajar kemarin banyak yang tidak siap dengan konsep itu. Tapi jikalau itu diterapkan dengan baik, maka tentu akan mengadopsi, akan memfasilitasi kecerdasan yang berbeda-beda. Karena masing-masing akan memilih di antara pilihan-pilihan itu sesuai dengan cara masing-masing. Lah, kenapa ini saya sendiri selaku praktisi pendidikan itu kan juga rodok mumet itu, rodok mumet itu terkait dengan eh, komponen konsep pendidikan di negara kita ini. Ya, memang komponennya, instrumennya banyak banget. Sekali lagi, instrumennya banyak banget. Dan itu banyak banyak jawaban. Bisa juga jadi ladang bisnis, bisa juga jadi ladang proyek, bisa juga karena ini ada anggaran, anggaran harus diserap. Kalau tidak bisa diserap, tidak bisa menyerap anggaran, kinerjanya buruk. Jadi banyak komponen. Di pendidikan itu anggarannya banyak 20% dari anggaran negara. Sekali lagi, anggaran pendidikan itu adalah 20%, minimal 20% dari anggaran negara. Itu adalah untuk pendidikan. Maka terkait dengan di perencanaan, penyusunan kurikulum, itu ada direktur bidang kurikulum. Maka tentu jikalau ini ada anggaran untuk ngolah kurikulum, jikalau tidak dipakai, maka ini tidak akan terserap anggaran itu. Kalau tidak terserap anggaran, maka akan nilainya kinerjanya buruk karena tidak mampu menghabiskan anggaran itu. Nah, itulah yang kemudian akan menjadi fakta ironi terhadap konsep pendidikan yang ada di Indonesia ini, sehingga kesannya ganti menteri, ganti kebijakan, ganti menteri, ganti kurikulum. Bisa dibayangkan dari Menteri Pendidikan A, B, C, D itu. Kita sebagai saksi sejarah,
Kita bisa melihat itu. Belum mampu tersosialisasikan, udah ganti. Masih ingat dulu ada KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, Ya, benar. itu menggantikan KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Belum 5 tahun itu sudah diganti itu. Jadi belum 5 tahun KBK, kemudian diganti KTSP dan sebagainya. Kalau kemudian saya kebetulan 10 tahun jadi kepala madrasah aliyah. Saya mengamati materi ya seputar itu, tidak jauh beda. Kalaupun toh berupa buku dibolak-balik saja babnya. Sekali lagi, kalaupun toh berupa buku dibolak-balik saja babnya. Tapi kadang-kadang ini akan menjadi ladang bisnis pengelola sekolah. Kenapa? Mau tidak mau harus diakui bahwa buku yang dibeli kakaknya tidak bisa dipakai adiknya. Kita punya anak 6 begitu. Yang satu kelas 6, yang anak pertama kelas 6, nomor 2 kelas 5, kelas 4, kelas 3, kelas 2, kelas 1, TK. Ini akan setiap tahun beli buku. Setiap tahun beli buku. Kalau setiap tahun beli buku berarti buku kakaknya tidak bisa dipakai, tidak bisa diwariskan. Pertanyaannya kenapa? Karena saya pernah jadi kepala sekolah, karena ini ada hubungannya dengan jual beli buku, dan buku yang dijual itu ada rabat dari apa? Dari sales paling tidak 40%. Kalau bukunya 10.000 dijual, kalau buku itu dijual 10.000, pihak sekolah hanya membayar 6.000, yang 4.000 per eksemplar itu akan menjadi bagian kesejahteraan. Makanya kadang-kadang ketika saya mau protes itu posisi juga ditokohkan. Nggak protes itu juga nggak bisa menutup mata. Lawang anak ini sudah beli buku paket. Ini beli LKS. Paket ini nggak pernah dibuka. Yang dibuka LKS. LKS itu pun digarap tapi tidak pernah dikoreksi. Kadang-kadang kita temukan model guru yang model begini. Kudis, kurang disiplin. Jadi karena ngajarnya lebih dari satu satmingkal dan kebetulan ngajarnya siang, dia datang itu, jadi anak dimasukkan dulu. Setelah itu anak-anak silakan dibuka LK-nya halaman sekian ya. Halaman sekian, Ustadz belum sholat, ini mau sholat. Udah sholat ngobrol dulu di kantor, makan dulu, balik lagi. Anak-anak sudah selesai, waktu sudah tinggal beberapa menit itu. Ada yang model begitu. Dan disuruh garap itu tidak pernah dikoreksi. Mana ada solusi begitu? Ada yang model begitu. Nah, kalau kemudian model pendidikan seperti itu, mau dikemanakan negara ini? Mencerdaskan kehidupan bangsa itu bagaimana begitu? Makanya ketika saya jadi kepala sekolah, saya tidak mewajibkan beli buku. Buku apapun bisa dipakai. Yang saya wajibkan hanya LKS, karena LKS itu ringkasan dari materi. Guru bisa lewat materi itu kemudian memberi pengayaan, memberikan literasi yang lebih luas kepada peserta didik. Lewat yang pegang buku paket guru. Sehingga dari LKS itu guru akan memberikan literasi yang lebih. Nah, kalau kemudian sistem belajarnya betul-betul mengaktifkan seluruhnya, sukses pendidikan ini. Apalagi belum lagi dulu ada ujian nasional. Kalau ini saudara Hasan ini aliyahnya tahun berapa? Dibuka mic-nya. Mic-nya dibuka. Tahun 2003. 2003, aliyah 2003. 2013. Kalau aliyahnya 2003 itu masih ada namanya ujian nasional itu. Jujur. Jawaban dari guru kan? Ketika ujian nasional. Nah, yang terjadi, yang ribet itu gurunya. Sibuk untuk membocorkan soal, sibuk untuk membuat tim, untuk apa? Sibuk untuk membuat tim,
untuk memberikan kunci jawaban, sibuk untuk menjamu pengawas agar pengawas itu kooperatif, sibuk sana sibuk sini. Kos pengeluarannya itu jauh lebih banyak. Kos untuk membentuk tim, kos untuk menjamu pengawas. Kos-kos inilah yang kemudian belum lagi kualitas pendidikan semakin ambruk. Dengan apa? Ujian nasional. Kenapa? Demikian. Sekolah swasta yang hidupnya dari SPP, kalau tidak demikian, kemudian misalkan siswanya 100% tidak lulus, kira-kira tahun depan dapat siswa enggak? Enggak akan dapat. Inilah yang kemudian akan menjadi ironi. Dan ini ujian nasional itu akan diberlakukan lagi tahun ini, tapi poinnya berbeda, bukan ujian nasional tapi tes kompetensi, tes apa? Uji Uji kompetensi. Nah, kompetensi. satu hal harapan saya melalui mimbar ini, karena ini akan saya unggah lewat media sosial. Harapan saya enggak apa-apa ujian nasional dalam rangka apa? Menyamakan persepsi visi misi yang sama, sekali lagi menyamakan persepsi visi misi yang sama seluruh guru dari Sabang sampai Merauke untuk memberikan materi yang sama. Karena akan ada uji kompetensi, akan TKA, tes kompetensi akademik, akan ada tes kompetensi akademik. Karena negara butuh ada standarisasi nilai. Tapi sekali lagi, ini hanya untuk pemetaan saja. Kalau ini hanya untuk pemetaan aja, untuk mengetahui tingkat kualitas satuan pendidikan, biarlah masyarakat yang menilai. Sekali lagi, biarlah masyarakat yang menilai akan lulusan itu. Sehingga tes kompetensi akademik ini hanya untuk pemetaan, bukan untuk menentukan kelulusan. Kalau tes kompetensi akademik ini adalah untuk menentukan kelulusan, hancur lagi nih. Kita mengobati kebodohan, kecurangan, dan kebohongan yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Sekali lagi, kebohongan, kecurangan yang dilakukan oleh pelaku pendidikan dari SD sampai SMA, sampai sekarang belum sembuh. Jadi ini melanggengkan anak tidak mau baca. Kenapa? Buat apa sih nau? Wong toh nanti ujian akhir dikasih kunci jawaban. Ini terjadi pembodohan secara massal itu. Dan mengembalikan mental bohong ini susah banget begitu. Jadi kalau kemudian ketika menjadi praktisi kemudian eh, bukan mampu menjadi orang ngerti, tapi mampu menjadi orang pinter, minteri orang, ya itu ya tidak bisa disalahkan karena memang fakta pendidikan begitu. Ini itu jawaban dari saya. Jadi komponen, sekali lagi komponen, kenapa berganti-ganti? Komponen pirantinya banyak banget. Bisa dari parameter kinerja satu, apa itu, kinerja pegawai. Jika tidak mampu melaksanakan anggaran kan berkinerja buruk. Lah konsep itu kan dibolak-balik aja. Nah, sebetulnya anggaran pendidikan itu, mudah-mudahan ini didengar suara saya ini. Anggaran pendidikan itu taruhlah bikin satu apa itu skema pendidikan yang sudah matang. Bikin skema konsep pendidikan yang sudah matang sehingga konsep ini siapapun menterinya akan meneruskan, bukan bongkar pasang. Yang kedua, anggaran pendidikan 20% itu bisa dialokasikan ke yang lain. Kalau memang ini tidak perlu diperlukan, misalkan penyusunan kurikulum bisa dilakukan setiap sekian tahun. Ini kalau tidak diperlukan, ya enggak usah. Enggak usah ada itu, dialihkan ke yang lain. Sehingga tidak ada konsep bongkar pasang. Yang terjadi kan konsep bongkar pasang. Itu jawaban dari saya. Kira-kira itu, barangkali ada pertanyaan lagi. Saya persilakan. Juga nggih Pak, kebijakan yang berbeda-beda. Nah, setiap pergantian kepemimpinan tidak lain kan bukan adalah ingin berhasil. Terus Sebentar.
Saya Oke, ngecas HP dulu. siap. Pak Budi, kenapa itu? Aku SBY, Silakan, sukan. oh, nggak offline hari ini. silakan diulang. Oke, siapa? Ya, Oke, intermezzo ya teman-teman. ya, Iya, enggak apa-apa. Oke, lanjut Pak. silakan. Ini Pak, saya melihat ya bahwasanya setiap 5 tahun bahkan 10 tahun itu selalu berganti-ganti kepala pemerintahan maupun kepala daerah seperti itu. Oh, dari setiap pergantian itu kan ada kebijakan. Nah, kebijakan ini selalu apa ya? Salah satunya bisa berimpact pada yang ke bawah seperti itu. Contoh contoh kami yang seperti ini itu biasanya kalau ada kurikulum perubahan kurikulum itu selalu impactnya itu selalu ada seperti itu. Nah, mungkin setiap kali ada pertanyaan kalau debat pilpres maupun pilgub ataupun lain itu selalu ada pertanyaan yang bagaimana how-nya itu loh, how-nya selalu ada itu dari para panelis. Nah, yang mungkin selalu apa ya, selalu jadi bumerang kita ini sistem pendidikannya itu kayak belum belum apa ya, belum tertuju gitu, Pak. Nah, mengapa kalau dilihat dari saat dulu-dulu, mungkin SMK ini bisa salah satu jawaban juga, Pak, jawabannya. Tetapi alangkah baiknya eh, seperti yang teori Gardner sampaikan ini, mungkin alangkah baiknya gitu, Pak. SMK itu langsung diterapkan pada anak SD mungkin. Mungkin agak ekstrim ini. Nah, di situ kita akan mengetahui skill-skill atau kompetensi dari anak Indonesia itu masuk di wilayah mana seperti itu. Si kita dari anak SD itu sudah memetakan seperti itu. Karena saya dulu pernah di salah satu sekolahan itu SD itu apa ya? Itu sudah bagus itu penerapan sistem pendidikannya itu. Bahkan seperti SMK polanya itu. Jadi seperti teori Gardner juga ini, Kak. Jadi siapapun yang menguasai 9 kecerdasan ini di situ difasilitasi seperti itu. Nah, mungkin ini ke depan dari forum seperti ini bisa untuk diteruskan, Pak, mungkin, Pak. Seperti itu. Mungkin, Pak, bisa ada usulan dari saya seperti itu. Mungkin ada tanggapan. Ya, yang lain ada yang menanggapi? Silakan. Siapa yang mau menanggapi dari apa yang disampaikan Saudara Fauzan ini? Ya, silakan Saudara Budi. Saya kira ini terjadi tidak hanya di pendidikan saja ya, Pak, ya. Termasuk di pemerintahan juga, mungkin ganti-ganti pimpinan, ganti-ganti apa kepala, itu juga seperti itu. Nah, ini yang menurut saya eh, yang menjadikan salah satu kegagalan atau suksesan dari pendidikan itu sendiri. Jadi intinya itu ada di pemerintah sih sebenarnya. Kalau selama tidak berganti-ganti kebijakan dan pimpinan, mungkin kita bisa konsisten menerapkan dari program itu. Tapi kalau selama sistem kita pakai gonta-ganti pimpinan, otomatis ganti program yang nggak akan bisa ter terwujud, atau mungkin terwujudnya hanya setengah-setengah. Itu karena program yang ini belum selesai, ganti lagi. Seperti itu, Pak, yang saya pahami ya. Ya. Yang lain, yang dari sini, dari Saudara Budi ini, memang keseluruhan sistem pemerintahan, sekali lagi, keseluruhan sistem pemerintahan itu memang ada kelebihan, ada kekurangannya. Sekali lagi, sistem pemerintahan apapun itu ada kelebihan, ada kekurangannya. Sistem kerajaan dengan satu komando itu kelebihannya bisa menghemat anggaran. Bisa menghemat anggaran. Tapi tidak bagusnya kalau pengganti raja nanti itu orang yang zalim, maka bisa dilihat bagaimana kerajaan Majapahit, bagaimana kerajaan Sriwijaya.
Tidak semua raja-raja Majapahit itu seperti Hayam Wuruk. Tidak semua khalifah-khalifah di masa dinasti Abbasiyah seperti Umar bin Abdul Aziz dan sebagainya. Artinya pengganti itu tidak semuanya bisa bijaksana. Bahkan bijaksini cenderung untuk menghabiskan uang untuk berfoya-foya. Selirnya banyak. Ini bisa dilihat di Mataraman itu. Ada salah satu sultan itu sampai dari bawahnya istrinya direbut itu. Selirnya banyak, gundiknya di mana-mana. Nah, dari sisi kos ini tidak terlampau banyak dan harta itu bisa terkelola dengan baik. Seperti di di Jepang itu kan raja, pemilu kan tidak sebegitu seperti kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia ini luar biasa ini. Pesta 5 tahunan itu luar biasa itu. Saudara akan jadi saksi sejarah, sekali lagi, saudara akan jadi saksi sejarah untuk jadi legislatif tingkat kabupaten, modal 1 miliar nggak tadi. Hanya 1,5 miliar itu nggak jadi. Betul, Sampai betul. nyumbang masjid, gentengnya diprotoli, nyumbang pavingnya diprotoli, nyumbang dalannya dibuntu. Karena apa? Merasa dia dihianati. 1 miliar tidak jadi. Rata-rata di atas 1 miliar. Bayangkan, hitung dari Sabang sampai Merauke. Kalau DPRD kabupaten kota berapa? 40 apa 50 itu? Provinsi berapa? 100. Itu yang jadi. Belum yang tidak jadi. Berapa itu? Diakumulasi berapa triliun itu? Setiap 5 tahun berapa triliun itu? Iya, Untuk Pak. jadi bupati, wali kota, sebar ranjau, satu suara 100.000. Hitung berapa miliar itu? Ini loh Pak, menurut saya yang kurang efektif Pak. Ya kalau kepemimpinannya, maaf ya, seperti jenengan dulu waktu jadi penyuluh di Surabaya ya, mungkin ketat gitu ya. Ketika jenengan nggak jadi sekarang, programnya pun berubah lagi. Seperti itu kan kadang-kadang jadi saya memikirkan tergantung pimpinannya, karena setiap pimpinan mungkin ada kebijakannya masing-masing, seperti itu. Mas Budi penyuluh dah. Nggih Pak, Pak Evi. Mas Budi bisa membandingkan. Kalau seseorang dikasih amanah memikirkan apa yang diamanai, maka dia akan memikirkan yang diamanai. Nggih. Saksi dari Mas Budi, bagaimana saya ketika saya jadi bapak penyuluh, bagaimana saya ngopeni. Nggih, saya yang ngetes dulu kan jenengan, Pak. Termasuk apa, tesnya yang PNPNS itu sampai jadi P3K itu kan ya. Terus jenengan dipindah di Kanwil itu kan berubah semua. Dulu ada suling, suku keliling. Ya kan beda-beda pimpinan kan ganti-ganti lah. Ini yang menurut saya yang kurang efektif ya kalau ini belum selesai terus diganti lagi. Ini kalau di penyuluh ya, bukan di pendidikan ya. Walaupun sama-sama mendidik umat, tapi kan beda program. Nah, program itu kan yang membuat pimpinan. Nah, ini yang menurut saya efektif atau tidaknya apa suatu Dari itu, dari itu ya menurut Mas Budi, pimpinan tetap di dari sistemnya. apa yang ada itu, apa yang Nggih. bisa Mas Budi bedakan ketika saya jadi bapak penyuluh dengan ketika saya sudah tidak ada di situ, apa bedanya? Bedanya jauh Ya, lebih baik setelah saya tidak ada atau lebih jelek setelah saya tidak ada? ya kalau menurut saya sih kalau ada apa jenengan dulu waktu jadi pimpinan kami itu ada rasa itunya, disiplinnya itu tinggi gitu loh. Cara apa bahasa orang Jawa itu gregetnya itu loh ada. Ya. Sekarang Kalau dari jenengan di Suleng dulu, ada Suleng dulu apa yang dirasakan? ya enak. Artinya kan kita diajak untuk disiplin terus selain apa kecerdasan emosional, kita kan juga dididik spiritual juga malam-malam menjelang subuh kita sholat bersama memberikan pencerahan kepada umat. Nah itu semenjak jenengan nggak ada itu rasanya beda gitu. Ya, itulah. Itu hanya contoh kecil aja. Sekali lagi, itu contoh kecil aja. Kenapa saya melakukan program itu, penyuluh itu pencerah, menyelamatkan umat, membina umat.
Penyuluh itu menyampaikan pesan agama. Kalau penyuluhnya sendiri tidak melaksanakan, mengamalkan nilai agama, itu sama dengan maklar surga. Harapan kami keliling sampai ke 38 kabupaten kota, 29 kabupaten dan 9 kota itu adalah menjadikan penyuluh itu tour leader menuju surga. Berarti apa yang disampaikan, apa yang didakwahkan itu ada dilaksanakan, diamalkan. Dan itu non anggaran itu, non anggaran. Saya kemanapun tidak berbasis anggaran itu. Bahkan satu ketika karena ini urgen banget, ketika itu sudah tidak ada, memang tidak ada anggaran, malah saya tahun 2016 saya bilang udah undang hari Senin atau hari Kamis. Saya yakin bahwa penyuluh agama itu tour leader menuju surga. Penyuluh itu adalah pasti puasa. Nah, dan jangan ada satu botol pun minuman dan ada satu biji pun makanan karena semuanya puasa. Saya anggap yang perempuan itu pun sedang suci semua sehingga puasa semua. Jalan, cuma saya pakai uang saya ke terminal, tolong saya jemput di terminal dan setelah selesai kembalikan ke terminal. Sering begitu saya. Artinya apa? Bagaimana kita bekerja itu berbasis hasil. Beda bekerja berbasis hasil dengan bekerja berbasis anggaran. Sama dengan kalau kita ada di organisasi pemerintahan itu kan ada anggaran. Kalau kita di ormas itu kan kegiatan. Makanya saya menggerakkan ketika saya jadi penggerak di pengurus organisasi, saya menggerakkan di era sebelum reformasi. Sebelum reformasi setiap orang akan berkontribusi. Misalkan saya dulu sebagai ketua cabang IPENU, saya datang dari Blitar ke Surabaya itu bawa uang sendiri. Untuk keperluan makan itu ada namanya kontribusi bayar itu. Itu datang banyak sekarang dibayari loh, yang datang nggak ano, nggak ono. Sehingga apa itu? Bukan reformasi tapi era repornasi. Maka tentu kembali pada yang ditanyakan saudara Abdullah tadi, bahwa sesungguhnya ini saya sering guyon begini. Saya lihat, mohon maaf kalau ada yang Madura, saya salut dengan kecerdasan orang-orang Madura. Apapun bisa jadi duit itu. Nggak sekolah itu bisa menghasilkan uang. Jadi di pasar Larangan Sidoarjo itu dikapleng, dikasih rafia itu, dijual ke temannya. Ini sudah ada lahan parkir, bayar sekian itu. Dan saya lihat di pasar Loak itu tak tanya, Mas bisa memperbaiki lampu seperti ini, sekolah di mana? Otodidak, Pak. Jadi lampu TL, lampu itu lah, lampu listrik rusak itu loh bisa baik, bisa baik. Jadi belajar sendiri tidak sekolah itu, tidak sekolah, malah SD tidak lulus loh, pinter sembarang itu. Lah ini sekolah sampai tinggi, malah tidak bisa apa-apa, tidak bisa apa-apa. Kenapa sampai begitu? Itulah sistem pendidikannya yang memang harus ada reformasi. Yang sering itu adalah formalitas, bukan fungsional. Formalitas-formalitas inilah sepatutnya sudah harus mulai ditinggalkan. Sehingga seluruhnya akan bersifat fungsional. Maka bersifat fungsional itu jangan dianggap semuanya penting. Kurikulum kita ini yang semuanya penting. Mata pelajarannya banyak banget. Coba bandingkan. Saudara buka di internet. Perbandingan mata pelajaran antara Indonesia dengan Jepang. Indonesia dengan Amerika. Nggak jauh-jauh. Indonesia dengan Malaysia loh. Mata pelajaran di negara kita banyak banget itu. Karena semuanya dianggap penting. Wah ini kan MHKI. Ini kan kelak kan akan punya anak ini. Maka perlu belajar psikologi pendidikan untuk paling tidak untuk mengajar anaknya. Perlu belajar matematika, paling tidak anaknya nanti belajar matematika bisa matematika. Perlu belajar fisika, kalau anaknya sekolah nanti bisa ngajari fisika. Begitu. Tidak ada spesifikasi yang kemudian langsung dari awal langsung sudah dibimbing ke arah situ. Di Jepang itu, satu anak itu dipantau dengan banyak guru. Sehingga perkembangan bakat
Sekali lagi, perkembangan kecerdasan dan bakat ini akan diarahkan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Tapi sekali lagi kembali pada ini itulah Indonesia. Bagaimanapun juga ini adalah negara kita. Kita harus cinta tanah air, wajib. Sekali lagi itulah Indonesia. Karena di lagu kebangsaan kita kan itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Yang paling penting aku berjanji padamu. Ah, bagaimana kita tetap, walaupun itulah Indonesia, kita tetap menjunjung tinggi cinta tanah air itu penting dalam rangka apa? Merawat negara kita ini. Supaya langgeng, karena bagaimanapun juga kita juga tinggal di Indonesia. Kita hidup di Indonesia. Kondisi apapun itu adalah pilihan. Dalam teori kepribadian, hidup itu adalah pilihan. Kalau sudah ada konsensus memilih, maka apapun hasil atas pilihan itu, mau tidak mau kita harus menerima pilihan itu. Sekali lagi, mau tidak mau kita harus menerima pilihan itu. Apapun kondisi, apa yang ada di negara kita sudah menjadi partisipan dalam pemilihan, apapun hasilnya harus kita dukung. Sekali lagi, apapun hasilnya harus kita dukung. Jangan menjadi oposisi. Karena oposisi, golput itu adalah orang yang tidak punya hak untuk hidup di Indonesia. Jadi adalah pilihan kita. Kalau sudah yang kita pilih ini, ya maupun konsekuensi, janji kampanye politik, mau tidak mau harus kita dukung. Jangan kemudian dikoreksi. Karena sudah memilih kok. Kalau ini memilih, ya pilihan-pilihan itu penting. Mulai sekarang, di tahun 2025 ini, menuju 2029, 5 tahun ke depan, tentukan pilihan mulai sekarang secara cerdas. Tentukan pilihan secara cerdas. Jangan NPWP, nomor biro, wani biro. Kalau NPWP, nomor biro, wani biro, ya bahaya. Maju tak gentar membela yang bayar. Iya, asal saya mau datang. Kalau ada uang, abangku sayang. Kalau tidak ada uang, abangku tendang. Rumah tangga model begitu ya berantakan itu. Jadi, aku akan milih yang ngasih uang saya. Ya itu walaupun bagus, nggak ngasih uang, nggak saya pilih. Ya akhirnya ya terjadi dagang. Mohon maaf, sekali mohon maaf, karena ini off the record. Jadi kalau politik dagang sapi, mana sapi yang gemuk yang akan dibeli, sapi yang kurus akan ditinggalkan. Ya begini. Jadi demokrasi itu kalau bagus, seperti di Amerika, akan berkembang kompetisi. Tapi kalau ada demokrasi politik dagang sapi, ya wis gak apa-apa, masuk sapi setengah kebo. Sekali lagi, walaupun sapi setengah kebo, pokok lemu, ya dipilih. Nah, sapi setengah Homo sapiens, Homo sapien, kurus, ya tidak dipilih. Ya akhirnya ya ini sebagai pilihan, sekali lagi sebagai pilihan. Alhamdulillah, waktu sudah berjalan sampai jam 2, karena kuliah kita sampai jam 2. Jam 2 lebih 8 malahan. Ini ambil jamnya sesudah ini. Karena itu mohon maaf Pak dosen yang jam berikutnya, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya kuliah kita kali ini. Sehingga ada nilai-nilai bagus. Kita hanya ketemu sekali ini, Dok. Kita hanya ketemu sekali ini, Dok. Karena ini adalah akan memberikan wawasan berpikir. Sekali lagi, ambillah wawasan berpikir. Tidak jauh beda ini. Mahasiswanya yang terdaftar ada berapa? MPDI ada berapa? MPAI ada berapa? Tapi yang saya lihat MPAI hanya berapa ini? 1, 2. Tidak hanya ada 2 ini. Tidak sebanding dengan hanya ada 3. Yang lainnya kemana? Apa ada dalam satu ruang? Ini MHKI ini ada berapa ini lah. Ini juga sebagai cermin. Kita menuntut ilmu itu ingin cari ijazah atau cari ilmu? Jawabannya yang penting punya ijazah. Urusan kuliah nanti bisa diatur kemudian. Itu ya sama aja. Akhirnya apa? Kabur mata indallah antakul malataf'alun. Amat besar murka Allah bagi orang yang hanya bisa berkata-kata tapi tidak bisa mengaplikasikan dan mengimplementasikan apa yang dikatakan. Ya. Karena itu ketika saya jadi bapaknya penyuluh, saya membangunkan mereka untuk
mengaktifkan subuhnya, karena tanda penyuluh yang bagus subuhnya akan hidup. Kalau subuhnya hidup, sepanjang hari akan hidup. Makanya doanya adalah asbahna wa asbaha mulkulillah walhamdulillah la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min khairi fi hadzal yaum wa khair ma ba'dah wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dah wa na'udzubika minal kaslan wa su'il kibar wa na'udzubika min adzabil finnar wa adzabil fil qabri. Dan sehingga itulah yang kemudian bagian dari inspirasi semangat tetap semangat ya. Saya ucapkan selamat buat saudara penyuluh yang saat ini jadi P3K yang gajinya tidak jauh beda dengan saya. 7 juta insya Allah itu gajinya itu. Kayaknya ada gaji pokok dan ada tukinnya. Langsung terima. Beda dengan CPNS. CPNS dulu hanya 80%. Tapi kalau P3K langsung dapat tukin. Selamat ya. Tapi satu pesan saya. Terima kasih, Ojo Pak. pola-pola. Mentang-mentang uangnya tambah, istrinya nambah. Bahaya. Naudzubillah minta. Akan jadi sumber konflik. Karena ada ini, mahasiswa MHKI juga. Istrinya loh. WA saya, lah saya ini kan namanya perempuan itu kan saya tidak mau kemudian jadi fitnah, akhirnya udah jangan ke saya, kalau ke saya suami diajak, suaminya penyuluh juga Surabaya, penyuluh Surabaya itu, akhirnya datang ke kantor sama suami, ngomong tidak bisa, masih udah tak salihkan ke perempuan, ke Bu Rini, udah datang ke Bu Rini, tak kasih nomornya, jangan ke saya. Nanti jadi fitnah dajjal, nanti akan jadi fitnah dajjal. Saya kira itu. Terima kasih ya. Mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih Bapak.